Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Prasetyo Supono selaku dosen pengampu mata kuliah General Business Environment. Perkenalkan, saya Gali Ramadan Andi Negara, mahasiswa Reguler Jakarta, Angkatan 46, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Performa PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Uh, Outline dari presentasi kali ini menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama ada pendahuluan, dua profil perusahaan, yang ketiga analisis faktor-faktor lingkungan eksternal, yang keempat kesimpulan dan saran. Masuk kepada bagian yang pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Persaingan pada bisnis smartphone merupakan salah satu pasar dengan persaingan yang kompetitif di dunia. Hal ini juga berlaku pada persaingan pasar smartphone di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak, kurang lebih 265 juta jiwa. Mengingat smartphone sekarang menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia, maka produsen smartphone asal luar negeri berbondong-bondong masuk dan menjual smartphone-nya di Indonesia. Lalu di pertengahan tahun 2018, berdirilah produsen smartphone, yaitu Realme. Awalnya Realme masuk dengan cukup mengejutkan dengan membukukan penjualan sebanyak 40.000 unit, hanya dengan 21 menit di platform jual beli online Lazada. Lalu di kuartal ketiga 2019, Realme berhasil meraup pangsa pasar smartphone sebesar 12,6% di Indonesia. Di umur perusahaan yang masih sangat muda, dalam penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor eksternal pada Realme Indonesia. Lalu masuk ke perumusan masalah. Yang pertama, apakah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi performa PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia? Yang kedua, apakah peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor eksternal PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia? Yang ketiga, apakah implikasi bisnis yang muncul dari peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal bagi PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Yang kedua, untuk membahas peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor eksternal PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Yang ketiga, untuk mengkaji implikasi bisnis yang muncul dari peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal bagi PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Metode penelitian yang menjadi objek penelitian adalah PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder di sini bisa didapatkan melalui artikel serta sedikit berita-berita online yang menyangkut PT Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Yang ketiga, metode analisis pada penulisan karya tulis ini menggunakan metode analisis deskriptif. Manfaat penelitian adalah memberikan informasi sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan strategi yang terkait dengan lingkungan eksternal dari perusahaan. Yang kedua, memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam menganalisis lingkungan eksternal dari suatu perusahaan. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu sejarah perusahaan. Realme merupakan perusahaan spin-off dari Oppo yang didirikan pada Mei 2018. Realme dipimpin oleh mantan Vice President Oppo, yaitu Sky Lee. Di Indonesia, Realme muncul pertama kali pada tanggal 9 Oktober 2018 di Jakarta dengan membawa 3 varian produk yaitu Realme C1, Realme 2, dan Realme 2 Pro dengan harga yang terjangkau dengan spesifikasi yang tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, dilihat dari kuartal keempat tahun 2018, yaitu pada saat pertama kali Realme masuk ke Indonesia, hingga kuartal ketiga pada tahun 2019, Realme berhasil masuk 5 pabrikan ponsel pintar di Indonesia dengan pangsa pasar awal sebesar 1,6% menurut riset yang dilakukan oleh IDC. Bisa dilihat di tabel yang ada di dalam sheet. Lalu masuk ke visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang inovatif dan berkembang. Lalu misi perusahaan adalah lebih banyak anak muda yang hidupnya dipermudah dengan teknologi yang diberikan. Tujuan perusahaan yaitu Realme menjadi salah satu merek yang menawarkan perangkat smartphone dengan spesifikasi yang tinggi dan desain yang trendy. Selain itu, Realme berfokus pada kebutuhan generasi muda dan menawarkan performa yang kuat dan desain penuh gaya dalam konteks luar e-commerce.
falsafah perusahaannya, Realme menggunakan moto Dare to Leap atau berani melompat. Ini salah satu cara Realme untuk menggait aspirasi dari generasi muda. Nilai-nilai perusahaan yang terkandung di dalam Dare to Leap itu adalah yang pertama Young, yaitu produk yang dihasilkan Realme memang ditujukan bagi generasi muda. Yang kedua Real, bahwa kualitas yang dihasilkan smartphone Realme sebanding dengan yang diharapkan. Yang ketiga stylish, yaitu smartphone yang dihasilkan oleh Realme memiliki gaya dan ciri khas dari generasi muda. Yang keempat outstanding, atau smartphone Realme adalah smartphone dengan spesifikasi yang tinggi dan performa yang kuat. Untuk struktur organisasi, karena Realme masih baru di Indonesia, maka struktur organisasinya masih ramping. Chief of Executive Officer-nya yaitu tadi Skyly, lalu untuk operasional di Indonesia, Chief Marketing Officer-nya adalah Joseph Wang, dan Chief Production Officer-nya adalah Felix Christian. Lalu produk-produk dari Realme ini tidak hanya smartphone, namun dia juga memproduksi aksesoris seperti yang kita bisa lihat di gambar. Ada Realme Band, yaitu adalah fitness band yang gunanya membantu orang untuk melihat aktivitas kesehariannya. Yaitu ada lagi Realme Buds Air, yaitu earphone wireless, dan Realme Buds 2, yaitu adalah earphone wire. Masuk ke bagian ketiga, analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Dari penelitian ini dapat diidentifikasi adanya 6 faktor, yaitu demografi, Indonesian Business Law, teknologi, sosial, political, dan ekonomi. Masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Isu faktor ekonomi yang sedang in adalah COVID-19. COVID-19 memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun ini diperkirakan 2,5%. Hal ini menyiratkan bahwasannya terdapat penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap turunnya daya beli masyarakat. Peluang bagi Realme, yaitu Realme sebenarnya adalah produsen smartphone yang menjual smartphone dengan low price strategy, dengan entry level product yaitu dengan harga 999. Lalu di sini peluang Realme, karena dia memang berada di low price strategy, Realme dapat menghitung ulang harga jual smartphone dan memberikan potongan harga kepada konsumen selama masa COVID-19. Ancamannya, apabila pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19 tidak kunjung pulih, daya beli masyarakat yang terus turun akan menyebabkan smartphone yang dijual tidak laku di pasaran. Penurunan penjualan sangat berpengaruh terhadap beban pokok perusahaan. Hal ini dapat menjadi kerugian apabila berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Implikasi bisnisnya, untuk menghadapi keadaan perekonomian seperti ini, Realme harus tanggap dengan menghitung ulang harga jual smartphone mereka dan dimungkinkan untuk memberikan potongan harga untuk menjaga penjualan smartphone mereka, sehingga masyarakat yang price sensitif akibat dari turunnya daya beli masyarakat ini tetap dapat membeli smartphone, dan Realme terus dapat beroperasi walaupun dalam keadaan perekonomian yang sedang lesu. Masuk ke faktor yang kedua, yaitu demografi. Isu dari faktor demografi adalah struktur penduduk Indonesia berbentuk piramida ekspansif. Hal ini tercermin dengan melihat jumlah penduduk usia muda yang sangat tinggi. Namun beruncing ke atas, maksudnya jumlah penduduk usia tua cenderung lebih sedikit. Dapat dilihat di tabel juga di situ bahwa memang dari usia 15, 19 hingga 33-34 itu persebaran dari jumlah penduduknya memang sangat banyak. Lalu peluang Realme adalah Realme menyangsa pangsa pasar penduduk dengan usia muda di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dan misi Realme untuk menyediakan smartphone dengan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau untuk generasi muda. Selanjutnya ancamannya, walaupun Realme menyangsa pangsa pasar penduduk di usia muda, yang harus diperhatikan bahwa terdapat brand smartphone berbasis Android lain yang sudah lebih dulu eksis sebelum masuknya Realme di Indonesia. Walaupun di Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi Realme karena mengincar segmentasi pasar dengan penduduk usia muda, perlu diingat bahwa terdapat penduduk dengan usia tua. Apabila pengembangan produk terlalu terorientasi pada generasi muda, maka kesempatan untuk menjual produk secara umum akan kalah oleh pesaing.
Implikasi bisnisnya, bagaimana Realme dapat mempertimbangkan data kependudukan yang sudah ada sebagai salah satu alat untuk menyusun strategi marketingnya. Hal ini sangat krusial karena dampak akan berpengaruh pada penjualan smartphone perusahaan. Terlebih lagi faktor demografi akan berhubungan terhadap faktor sosial. Masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial. Isu dari faktor sosial dengan masifnya arus globalisasi masuk ke Indonesia, hal ini menyebabkan perubahan selera pada masyarakat Indonesia. Peluangnya, masyarakat Indonesia cenderung price sensitive, sehingga konsumen selalu mengaitkan spesifikasi dengan harga smartphone. Ini sesuai dengan strategi Realme bahwa mereka menawarkan smartphone dengan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang cenderung lebih murah dari pesaing. Lalu, selera smartphone generasi muda di Indonesia selalu mengikuti perkembangan di dunia. Realme juga merupakan basis dari produsen smartphone global. Jadi, riset pasar juga mengikuti dari keinginan dunia, selain dari keinginan pasar Indonesia. Ancamannya, perubahan selera masyarakat di Indonesia yang cenderung cepat mengikuti perkembangan dunia. Ini terbukti dari perpindahan antara masyarakat yang menggunakan BlackBerry ke Android, sehingga menyebabkan perubahan yang cepat menyebabkan BlackBerry tidak mampu bertahan lama di Indonesia. Implikasi bisnisnya, karena selera yang berubah-ubah, dibutuhkan usaha yang ekstra dari Realme agar dapat tetap bertahan pada pasar smartphone di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan riset pasar yang terus-menerus agar bisa memetakan keinginan masyarakat Indonesia, terutama generasi millennials. Lalu masuk ke faktor yang keempat, yaitu faktor politik. Isu dari faktor politik berkaitan dengan masuknya perusahaan asing ke Indonesia, terutama pada industri smartphone di Indonesia. Pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan terkait tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Melalui Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, dengan keluarnya peraturan terkait TKDN ini, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan memiliki pabrik perakitan di dalam negeri, karena harus memiliki tingkat kandungan dalam negeri sebesar 30%. Peluangnya, melihat tinggi potensi penjualan smartphone di Indonesia membuka peluang Realme untuk memiliki pabrik perakitan sendiri di Indonesia. Yang kedua, memiliki pabrik di Indonesia tentu saja memiliki keuntungan, yaitu menurunkan tarif pajak apabila dibandingkan pada saat perusahaan mengimpor langsung smartphone yang telah jadi. Ancamannya, membuat pabrik perakitan sendiri membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga apabila ternyata setelah memiliki pabrik perakitan sendiri ternyata penjualan Realme turun, akan mengakibatkan beban operasional yang sangat besar. Implikasi bisnisnya, Realme memiliki kesempatan untuk memiliki atau tidak pabrik perakitannya di Indonesia. Yang harus diperhatikan oleh Realme adalah produk life cycle-nya. Memiliki pabrik di Indonesia memiliki keuntungan dalam hal perpajakan, namun apabila perusahaan tidak dapat berkembang di Indonesia, memiliki pabrik perakitan akan menyebabkan beban operasional yang tinggi. Untuk sekarang ini, Realme masih sharing activity dengan Oppo. Jadi, Realme dan Oppo menggunakan pabrik yang sama untuk merakit smartphone-nya di Indonesia. Untuk faktor yang kelima, yaitu hukum. Isu faktor hukum adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengendalian alat dan atau pengerangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Peluangnya, Realme telah melakukan sharing activity dengan Oppo dalam hal penggunaan pabrik perakitan smartphone. Maka hal ini menjadikan smartphone Realme memiliki image sesuai region Indonesia. Jadi, dapat dikatakan Realme, karena dia memproduksi atau merakit smartphone di Indonesia, maka image yang ada di dalam smartphone Realme itu sudah memiliki image region Indonesia. Lalu ancamannya, perusahaan tidak dapat melakukan direct importing untuk memenuhi kuota permintaan smartphone Realme di Indonesia apabila memang demand dari pasar Indonesia sangat tinggi. Karena biaya pajak yang dikenakan akan lebih mahal yang menyebabkan akan adanya kenaikan harga pada smartphone Realme. Dan ini bertentangan dengan strategi mereka. Implikasi bisnisnya, perusahaan multinasional seperti Realme memang akan lebih sensitif terhadap hukum yang berlaku di negara tujuan daripada home country. Tentu saja terdapat peluang serta ancaman dalam diberlakukannya hukum atau aturan yang berlaku di negara tujuan bisnis. Peluang dari mentaati hukum yang berlaku pada perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, maka segala kegiatan operasionalnya dianggap legal. Di sisi lain, ancaman yang terjadi apabila perusahaan tidak patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, maka bisa jadi kegiatan operasional dari
perusahaan tersebut atau Realme akan terganggu apabila tidak mentaati hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Masuk ke faktor yang terakhir, yaitu teknologi. Isu faktor teknologi masih berkaitan dengan COVID-19, yaitu di mana dengan adanya COVID-19, diberlakukannya physical distancing. Selain itu, perubahan model transaksi pada masyarakat Indonesia dari brick mortar menjadi click mortar. Maka banyak penjualan smartphone yang dulunya lewat counter berubah menjadi lewat website atau e-commerce. Peluangnya memang sejak awal Realme sudah menyasar pasar online di Indonesia, sehingga penjualan Realme berbasis web serta e-commerce yang ada di Indonesia. Sehingga pada saat diberlakukan physical distancing tidak sulit untuk Realme menyesuaikan dengan keadaan. Selain itu, pemesanan smartphone Realme dapat dilakukan hanya lewat WhatsApp. Ini sangat memudahkan bagi konsumen karena kegiatan penjualan lewat WhatsApp langsung dihandle oleh customer service. Untuk ancamannya, karena mudahnya teknologi komunikasi ini diterapkan, maka persaingan dalam memasarkan smartphone lewat media sosial, web service, serta e-commerce membuat persaingan pada smartphone Indonesia menjadi kompetitif. Lalu implikasi bisnisnya, Realme harus mencari cara bagaimana produk mereka dapat diterima masyarakat walaupun dalam keadaan physical distancing. Penggunaan teknologi informasi sangat membantu, namun pesaing akan melakukan hal yang sama. Maka dari itu, perusahaan harus menggunakan strategi terkait teknologi sebaik mungkin. Setelah mengidentifikasi 6 faktor tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, yang pertama, dari 6 faktor eksternal yang dianalisis mempunyai pengaruh kepada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia, baik mempengaruhi secara positif maupun negatif. Yang kedua, dampak yang diberikan dari 6 faktor eksternal tersebut dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan maupun ancaman yang harus diantisipasi oleh PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Yang ketiga, peluang dan ancaman yang muncul dari masing-masing faktor eksternal dapat menimbulkan implikasi bisnis yang kemudian memiliki pengaruh terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia sebaiknya mempertimbangkan cost dan benefit dari mengembangkan pabrik perakitan sendiri. Apabila setelah dianalisis pembangunan pabrik sendiri dapat mereduce biaya produksi secara signifikan, maka opsi pembangunan pabrik perakitan dapat dipilih oleh Realme Indonesia. Yang kedua, dikarenakan Realme merupakan perusahaan multinasional, Realme harus berhati-hati akan perubahan perundang-undangan yang terkait kegiatan operasional bisnis mereka di Indonesia. Yang ketiga, terdapat currency risk yang dihadapi PT Karunia Berlian Makmur atau Realme Indonesia akibat adanya systematic risk dampak dari COVID-19. Beberapa bahan baku smartphone berasal dari luar negeri atau import, sehingga perusahaan harus melakukan hedging untuk menghindari risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.